mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam kembang almarhum Bapak Chong Siah Ming, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama menerima pesan moral Sang Buddha untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang berduka untuk bisa mungkin menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Sapi, sata, bawang, tusuk tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di saat Sang Buddha sudah berusia 80 tahun, beliau wafat atau parinibbana. Di kalangan umat Buddha bisa dibedakan wafat itu ada kemungkinan untuk terlahir kembali, lalu parinirwana atau nibbana itu tidak terlahir kembali. Wafatnya Sang Buddha atau parinibbana Sang Buddha ini direspon oleh murid-murid Sang Buddha, baik itu para biku maupun para umat awam. Bisa saya kelompokkan menjadi dua kelompok yang merespon kematian atau wafatnya Sang Buddha. Kelompok yang pertama adalah para biku. Begitu mendengar Sang Buddha wafat, mereka belum langsung bisa menerima kematian Sang Buddha. Karena belum langsung bisa menerima, mereka berpikir terlalu cepat Sang Buddha parinibbana atau wafat. Sang Buddha tidak boleh mati, Sang Buddha sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Karena mereka berpikir seperti itu, mereka secara batiniah, pikiran mereka pun menderita, tidak bisa menerima. Secara fisik ada diceritakan dalam kitab suci, mereka pun ada yang berguling-guling di tanah seperti anak kecil ketika tidak mau dia atau mau ikut orang tuanya pergi, ya, berguling-guling di tanah. Secara fisik mereka menderita. Inilah kelompok biku yang belum mencapai kesucian, belum bisa menerima kematian atau wafatnya Sang Buddha ini. Kemudian kelompok yang kedua adalah begitu mendengar Sang Buddha wafat, mereka merenung tanpa kecuali semua ya yang terdiri dari paduan unsur-unsur tidak kekal adanya. Sang Buddha pun harus tunduk pada hukum kematian. Sang Buddha pernah lahir, berkembang, dan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Itulah proses alami dan kodrati. Tanpa kecuali Bapak Ibu, ya, para nabi, semua nabi juga melalui wafat juga, ya, para nabi, para bijaksana. Karena mereka merenung seperti itu, ya, secara batin pun langsung bisa menerima. Secara fisik pun dia tenang, ya, menerima kematian wafatnya Sang Buddha ini. Kelompok biku yang kedua ini adalah kelompok biku yang sudah mencapai kesucian atau arahat maupun kesucian-kesucian yang lain.
Dari dua kelompok tersebut ya saya yakin ya banyak keluarga-keluarga ketika ditinggal kematian oleh orang dekat, oleh orang yang kita cintai, tidak bisa langsung menerima. Ya, tidak bisa langsung menerima. Sekalipun mungkin secara ekonomi sudah bisa mandiri, bisa cari makan sendiri, usaha sendiri, ya tanpa orang tua, tetap karena sesuatu yang sudah berkumpul sekian puluh tahun untuk melepaskan begitu saja tidak gampang. Mudah saja ketika kita melayat, ya memberi nasihat, ya dari tuan rumah, sabar ya, ikhlaskan saja. Namun apabila yang kematian itu terjadi salah satu anggota keluarga kita sendiri, itu tidak gampang menerima. Maka saya berpesan apabila keluarga agar tidak mempunyai beban pikiran atau tidak bisa menerima, segeralah bisa menerima hukum kematian yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali, baik orang yang kita cintai maupun yang tidak kita cintai. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kematian adalah sesuatu yang akan terjadi kepada siapapun. Keluarga kemarin sebelum tutup peti ya bisa belajar ya ketika di tempat penjualan peti ya, kematian itu berlaku kepada siapapun. Di tempat penjualan peti kita bisa belajar ada 3 hal. Kita bisa melihat di tempat penjualan peti ada beberapa ukuran peti mati. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar ya. Ternyata orang kecil pun ya itu juga bisa mati, tidak terbatas umur seseorang ya. Penjual peti sudah tahu juga seseorang akan mati, tidak usah nunggu hari tua. Kecil pun dalam kandungan pun juga bisa mati, maka sudah disiapkan peti mati ya sesuai dengan ukuran-ukuran yang meninggal. Kemudian di tempat penjualan peti kita juga bisa belajar apabila Bapak Ibu mengamati di luar ya, di peti itu ada atribut-atribut keagamaan yang ditempelkan. Ada atribut salib, ada Konghucu, ada Buddha. Ini bisa kita simpulkan bahwa kamu beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti juga sudah menyiapkan agama seseorang ya yang akan memakai peti-peti tersebut ya. Kemudian kita bisa bertanya juga di tempat penjualan peti ada harga-harga yang berbeda. Ada harga yang murah, yang sedang, yang mahal ya. Bahwa status seseorang ya itu juga tidak menghalangi seseorang untuk meninggal. Yang miskin juga bisa mati, terbukti sudah disiapkan peti mati yang harga murah. Yang kelas ekonomi menengah, yang kolong merat, ya itu juga sudah disiapkan di situ. Kesimpulannya Bapak Ibu, kematian meratakan semua ya, status sosial, ekonomi, umur seseorang. Marilah Bapak Ibu sekalian, kematian almarhum Bapak Chong ini sebagai pengingat kepada kita bahwa hidup adalah batasnya. Makanya kita diajarkan oleh agama untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin dan dimanapun. Semoga dengan kebajikan yang kita kumpulkan, kita tidak pernah takut akan kematian, itu yang pasti datang. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Chong. Semoga dengan doa-doa kepada Buddha Amitabha, dengan kebajikan-kebajikan yang pernah dikumpulkan beliau semasa hidupnya, akan segera mengantarkan arwah beliau menuju alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam terakhir, malam kembang ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan menundukkan kepala. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitoho. Nah, apa? Ya sudah.